Selamat pagi anak-anakku. Kita akan mulai bab 1 yaitu wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Oke, sebelum mulai Ibu akan mengevaluasi kegiatan minggu lalu ya. Kegiatan minggu lalu memang hanya pendahuluan, tapi di situ ada absen. Nah, untuk absen itu masih ada beberapa dari kalian yang tidak jujur. Jadi absennya telat 10 menit, tapi kalian menulis di absennya telat 5 menit ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu harapkan tidak diulangi lagi. Oke, kita akan langsung saja ke bab 1, wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Secara umum, ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal ya. Ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya adalah kulit buah dan sayuran. Yang kedua, limbah anorganik itu adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit diuraikan, tidak bisa membusuk, umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik rumah tangga. Nah, sekarang juga oleh pemerintah sudah mulai mengurangi penggunaan plastik ya. Kalau kalian ke minimarket atau ke mall ya, sudah mulai dikurangi penggunaan plastik ya. Karena tidak sangat sulit diuraikan ya, berdampak terhadap lingkungan. Nah, contoh dari limbah anorganik adalah kaleng bekas, botol, plastik, karet, sintetis, potongan plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecahan-pecahan gelas. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang, contohnya sampah plastik, logam, kaca, kaleng. Limbah anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, dapat dilebur. Limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan menjadi karya kerajinan. Nah, ini tugas kita yang belajar PKWU untuk memanfaatkan limbah ini menjadi karya kerajinan. Nah, kita mulai masuk ke subbabnya, subbab 1 yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha untuk mengolah limbah berbentuk bangun datar ini adalah yang pertama, meneliti seberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, perlunya menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Nah, itu adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, analisis internal itu lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan. Untuk analisis eksternal, untuk menggali dan mengidentifikasi gejala peluang dan ancaman dari pesaing dari luar ya, dari peluang dan ancaman dari pesaing. Oke, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha. Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk penetapan kelayakan usaha. Yang pertama adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual. Ya, kita perlu tahu bisa dijual tidak usaha yang kita buat ini ya. Yang kedua, berapa biaya yang dikeluarkan? Modalnya ya kita perlu tahu. Yang ketiga, serta mampukah produk kerajinan tersebut menghasilkan laba ya. Jadi tiga ya, bisa dijual, modalnya berapa, ada laba atau tidak ya. Yang kedua, nah untuk
itu untuk yang poin pertama tadi ada beberapa hal langkah yang harus dilakukan, yaitu analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, sumber informasi pasar, uji coba menjual, dan studi kelayakan pasar. Yang kedua, analisis kelayakan finansial. Landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Itu pengertiannya. Terus ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Poin yang ketiga, membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan. Ibu pikir bukan produk kerajinan saja, produk yang lain juga akan menghadapi persaingan ya. Baik persaingan langsung, yaitu dari kerajinan sejenis, maupun produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Nah, tujuan dalam mengembangkan ide peluang usaha pada produk kerajinan adalah yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan. Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. Yang kelima, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna, produk agar disenangi konsumen. Jadi konsumen kita perlu sangat penting untuk menyenangi konsumen. Jadi harus desainnya sesuai dengan disenangi konsumen, modelnya, coraknya, warnanya. Ya, oke kita lanjut. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ada 6 sumber daya ya atau 6M. Yang pertama man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua money atau uang. Nah, untuk uang ada 3 poin ya. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang kedua, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Jadi perlu hitung-hitungan ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, uang digunakan untuk biaya, tenaga kerja, dan alat-alat yang dibutuhkan. M yang ketiga adalah material atau fisik. Manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan buat proses pengolahan seefisien mungkin. Jadi intinya biayanya murah ya, bahan mentah murah, pengangkutan murah, prosesnya juga seefisien mungkin. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Ini memiliki peranan penting dalam proses produksi ya. Untuk proses produksinya kadang tidak bisa hanya dengan manusia ya. Jadi harus menggunakan alat, menggunakan teknologi. Yang kelima, metode. Dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Jadi dibutuhkan metode agar efektif dan efisien ya. Poin yang kedua, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi. Jadi metodenya perlu untuk produksi dan administrasi ya. Yang keenam atau terakhir adalah market atau pasar. Nah, penguasaan pasar atau menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Jadi dilihat selera konsumennya dan harganya juga terjangkau oleh daya beli konsumen. Oke, sekian untuk pelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan isi di forum tanya jawab atau kalian juga bisa chat ke ibu langsung ya. Setelah ini kalian kerjakan diskusi mandiri dan kuisnya. Sampai jumpa minggu depan ya untuk materi selanjutnya. Selamat pagi.